Saya sungguh percaya Tuhan hadir juga bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang di rumah. Biar bersama-sama pagi hari ini kita tetap beribadah kepada Allah kita tetap menyembah Dia, amin. Di tengah situasi yang sedikit membuat manusia takut dan khawatir, tapi bagi kita yang tinggal di dalam perlindungan Allah, kita percaya kita aman bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Saya undang bangkit berdiri bersama-sama, dan di rumah juga boleh bangkit berdiri. Boleh berikan salam kepada anak, istri, suami, peluk mereka. Katakan Allah mengasihimu, Allah mencintaimu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Anugerah-Mu sungguh besar dan kami terima Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Kau yang membuat dan memberikan hati yang murni kepada setiap kami, untuk datang tetap beribadah kepada Allah kami dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Dengan kasih kami, dengan cinta kami menghampiri Engkau. Kami menghampiri tata kudus Allah kami. Kami hendak menyanjung Engkau. Kami hendak meninggikan nama-Mu. Kami hendak bermazmur, memuji, memuliakan Engkau. Dari tempat ini, dari rumah kami masing-masing, dari tempat dimanapun kami berada saat ini, kami bersatu hati menaikkan pujian penyembahan kami, syukur kami, nyanyian pengagungan bagi Engkau Allah kami yang hidup. Mari Roh Kudus Engkau mutahirkan setiap kami. Air yang hidup boleh memurnikan dan menyegarkan kami kembali. Tubuh jiwa roh kami boleh bersama-sama membawa yang terbaik, yang menyenangkan dan menyukakan hati Allah kami pagi hari ini. Terpujilah Engkau, terpujilah Allah kami. Kami berkati tempat ini, kami berkati setiap rumah-rumah di mana kami sedang beribadah. Ketika pujian penyembahan boleh kami naikkan dari hidup kami, dari hati kami. Kemuliaan Allah boleh turun melawat setiap kami, boleh melawat tetangga kiri kanan kami, boleh melawat tempat ini, boleh melawat sekeliling lingkungan di mana kami tinggal, di mana pun kami berada. Allah hadir dan Engkau boleh dimuliakan, Engkau boleh ditinggikan Tuhan. Terpujilah Allah kami, terpujilah Engkau selama-lamanya. Sebab anugerah dan kemurahan-Mu lah kami boleh hadir, kami boleh bersama-sama bersekutu, beribadah, menyembah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah ini milik-Mu sepenuhnya, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Engkau selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Terima kasih sebab Engkau hanya penolong kami, hanya Engkaulah satu-satunya penolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pelindung aku, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau pelindung aku. Kau Tuhan, tempat dalam hidupku, ku percaya Hanya kepadamu. Kau gunung batu dan keselamatanku. Yesus, Kau temanku.
Kau kota pertahanan dan pertahanan kami Tuhan. Haleluya. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang seumur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang seumur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Yesus, haleluya. Yesus, bersama-sama dengan teman-teman kami di hadapan-Mu Allah kami. Kami berkata pagi hari ini di hadapan-Mu, Engkaulah penolong kami, Engkaulah keselamatan kami, Engkau benteng perlindungan kami. Hanya kepada-Mu kami percaya. Haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang seumur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuasaku. Kau kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami semua
Bangkit berdiri bersama-sama. Yang di rumah juga boleh bangkit berdiri. Kasih tos. Katakan Allah dahsyat. Biar bumi dan langit berlalu, tapi Allah kita tetap tinggal di dalam Allah itu. Amin. Amin. Haleluya. Dengan sukacita kita menyadari bahwa kita ini adalah sukacita. Puji-pujian biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi katakan biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Jalan, mari kita buat Tuhan. Amin. Saya cintai Shalala yang akan buat Tuhan. Saya cintai Yesus. Saya cintai Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya.
puji Tuhan, upah-Mu besar di dalam hayatku. Haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga-Mu. Haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Upah-Mu besar di surga. Upah-Mu besar di surga. Haleluya. Saudara yakin percaya diangkat oleh Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Terima kasih. Sekarang ada sampai hari ini karena karunia dan anugerah bagi kami. Kami beroleh keselamatan. Kami boleh jaminan yang kekal di dalam Putra-Mu Yesus Tuhan. Kami sudah mengakuinya sebagai Raja dan Allah di dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Ini hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Dari hari ini hingga ke depan sampai Engkau datang kembali menjemput setiap kami. Kami memberikan hidup kami bagi hormat kemuliaan nama Allah kami. Kami memberikan hidup kami sebagai pujian pengagungan bagi Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami dan seisi rumah kami akan beribadah kepada Allah kami, akan sujud menyembah kepada Allah kami. Haleluya, haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima
dekat kami. Haleluya. Kinara lama kara lama takara lama ya sendara lama kara lama takara lama ya sana. Haleluya. Kuria lama kara lama takara lama ya sendara lama kara lama ya sendara. Kuria lama kara lama takara lama ya sendara lama Kuria lama kara lama takara lama ya sendara lama kara lama ya sendara. Kinara lama kara lama takara lama ya sendara Kuria lama kara lama ya takara lama ya sendara lama kara Kuria lama kara lama takara lama ya sendara lama Kuria lama kara lama takara lama ya sendara. Haleluya. Makasih Bapa Surgawi, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini kami semua kembali boleh bersama-sama ada di hadirat. Kami percaya setiap kami adalah milik kepunyaan. Setiap kami sudah dibeli dengan darah anak domba Allah. Darahnya Tuhan Yesus menguduskan kami semua. Terima kasih. Silakan Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus berbicaralah bagi kami semuanya hari ini. Terima kasih. Kami tundukkan pikiran kami di bawah pikiran Kristus. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Semua peralatan yang dipakai itu biar kiranya boleh berfungsi saja dengan baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada hari ini ya. Kita kembali beribadah di rumah masing-masing ya. Puji Tuhan saudara. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita belum tahu sampai kapan ya ibadah seperti ini. Tapi saya percaya saudara, tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini saudara tanpa kontrolnya Allah saudara. Semua ada di dalam kontrolnya Dia. Ya, saya menyapa semua saudara ya yang ada di rumah, jemaat-jemaat Tuhan, secara khusus yang ada di GBI Tembesi Center ya, yang ada di Batuaji, yang ada di Tanjung Piayu, yang ada di Batam Center atau di tempat-tempat yang lain, juga teman-teman yang menangkap siaran ini juga lewat radio streaming RTM Batam Sumatera ya. Saya menyapa setiap kita dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Disinilah kita semakin mengetahui saudara bahwa hidupnya Allah itu saudara makin berlimpah di dalam kita saudara. Saudara, minggu yang lalu saya menyampaikan tentang umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak, salah satunya ya di Daniel 11 ayat 32b. Dan Hosea pasal yang ke-6, marilah kita berusaha mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, maka Ia akan muncul seperti fajar. Ada pengenalan. Hari-hari ini saudara, kita ditarik semakin mengenal Dia. Ada satu hal saudara yang saya sampaikan juga di Matius 16 itu saudara. Saya ajak kita sebentar saudara, kita awali dulu dari sini saudara. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, menurut orang siapakah aku ini?
Lalu ada yang bilang, saudara, kalau saudara lihat di ayat yang ke-14, ya, Matius 16 ayat yang ke-14, jawab mereka, ada yang mengatakan, Matius 16 ayat yang ke-13 dulu ya. 13 coba lihat. Matius 16 ayat 13. Saudara yang ada di rumah boleh mengambil catatannya ya, supaya saudara boleh pelajari nanti kembali. Saya akan berusaha dengan pelan-pelan. Kalau kemarin mungkin masih agak tegang saudara, minggu lalu saudara, karena kita belum terbiasa dengan situasi seperti ini. Saya berdoa semuanya kita saudara hari ini boleh mulai ya, boleh mulai terbiasa, membiasakan diri ya, dengan keadaan yang seperti ini. Kalau kemarin mungkin masih agak canggung ibadah di rumah, saudara, hari-hari ini saudara, kita belum tahu apakah minggu depan juga kita masih ibadah seperti ini, minggu selanjutnya. Kalau kita lihat dari peraturan pemerintah saudara, bahwa ini masih bisa berlanjut lama saudara. Tapi tahukah saudara, ada satu hal yang mesti kita tetap tenang. Ya, saudara bisa kasih komen ya, supaya mungkin bisa diperbaiki apa yang kurang gitu ya. Siapa tahu ada yang tersenggol di audionya sana. Saudara, mungkin supaya lebih menghemat, saudara bisa mendengarkan radio ya. Di radio cukup jelas saudara. Kalau di FB mungkin agak suaranya mendengung ya. Tapi kalau di radio suaranya cukup jelas. Apakah sudah oke? Radio, ada masalah dengan radio? Karena radio itu saudara masuk live ya dari mixer. Kalau FB-nya mengandalkan mic dan ada di headphone ya. Sudah oke? Lihat di rekaman aja masuk nggak suara yang direkam. Kalau sudah masuk sudah oke. Sudah oke, ya, puji Tuhan ya. Ya. Sekali lagi ya, dari Matius pasal 16 ayat yang ke-13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ayat yang ke-14. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia. Atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, perkataan ini saudara sangat luar biasa sekali saudara. Karena sesungguhnya dari perkataan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup itu saudara, bahwa saudara di situ tergantung atau itulah dasar daripada gereja saudara. Ya. Itulah dasar daripada gereja, karena selanjutnya Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus saudara, ayat 17, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus,
Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, satu kata pengakuan daripada Petrus yang menerima pewahyuan daripada Allah Bapa ini sangat powerful sekali, saudara. Karena bukan manusia yang mengatakan itu. Penting sekali, saudara, untuk kita boleh mengerti, saudara, bahwa hanya perkataan Tuhanlah yang akan menjadi dasar yang teguh dalam pengenalan kita akan Allah. Hanya perkataan Tuhan atau pewahyuan daripada Bapa sendirilah yang membuat kekristenan kita itu menjadi kekristenan yang sejati. Saudara pasti melihat hari-hari ini di tengah-tengah keadaan yang menggoncangkan ini, saudara. Tentu saudara lihat bagaimana ada begitu banyak orang percaya yang tergoncang. Sampai akhirnya saudara melihat segala ketegangan ini, saudara, orang pada saling menyalahkan satu dengan yang lain. Padahal saudara, sebetulnya orang yang tinggal di dalam dia adalah orang-orang yang tidak tergoncangkan sama sekali. Kitab Ibrani katakan demikian. Karena kamu tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Akan ada masanya dikatakan dia akan menggoncangkan segala sesuatu. Bukan hanya langit saja, tapi bumi juga sedang digoncang. Goncangan yang sedang terjadi hari-hari ini belum pernah terdeteksi. Bahkan ini sangat mengganggu sekali, saudara. Bahkan orang tidak tahu. Bahkan orang sangat merindukan kapan ini segera berakhir. Kalau kita lihat, saudara, fenomena yang sedang terjadi ini, saudara, keadaan yang sedang terjadi ini, saudara, ada yang mengatakan gampang kok dengan istirahat di rumah. Tapi anehnya, saudara, di negara-negara lain kematian itu sudah sangat mengkhawatirkan. Seperti di Italia, di Amerika, di Spanyol, saudara, tingkat kematiannya sangat tinggi sekali. Bahkan sampai tidak dikuburkan lagi, saudara, dibakar. Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, dengan melihat keadaan ini, saudara, perkataan mana yang mau didengar? Semua orang mengatakan pakar-pakar muncul. Namun begitu muncul satu pakar, akan dibantah oleh pakar yang lain. Muncul satu orang mungkin yang nampaknya perkataannya luar biasa. Tetapi saudara, itu dengan mudah, saudara, tersangkap juga oleh yang lain. Dan sepertinya tidak ada, saudara, manusia yang bisa menyampaikan sesuatu, yang bisa menguatkan. Orang hanya menguatkan hatinya. Saudara, disinilah firman Tuhan yang ada di Alkitab, saudara. Kita melihat apakah perkataan firman Tuhan masih up to date sekarang, saudara. Apakah perkataan firman Tuhan masih ya dan amin hari-hari ini? Tentu orang akan mengatakan dengan mudah, ya, amin. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ketakutan melanda di mana-mana. Karena apa, saudara? Berita dengan mudah sekali diekspos, saudara. Berbahagialah orang yang tidak melihat berita. Karena
karena dia tidak akan tergoncang. Perhatikan saudara, kata-kata ini sangat powerful sekali. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, mungkin kita mengerti apa sih spesialnya perkataan ini. Mesias. Banyak orang meniru dia juru selamat gitu. Semua orang mengaku dia juru selamat. Anak Allah. Udah biasa, bahkan kita dikenal dengan anak Allah, saudara. Apa yang spesial gitu? Hanya satu kalimat ini, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tahukah saudara, kata-kata ini saudara, kenapa powerful? Karena ada di sana yang hidup. Dia adalah hidup. Hidup itu sama dengan terang. Semua dunia ini, kalau kita lihat di dalam kitab Yohanes pasal 1 ya, ayat yang keempat. Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Ayat kelima. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Perkataan yang sama yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Alam maut tidak akan menguasainya. Kalau apa saudara? Kalau kita mengenal Allah, mengenal Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Tahukah saudara, kitab Kolose katakan, di dalam dia, berkenan dia seluruh kepenuhan Allah. Dan melalui dialah dia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya melalui salib Kristus. Saudara, dikatakan tadi saudara, dalam dia ada hidup. Banyak orang menyangka bahwa dia hidup. Padahal menurut firman Tuhan semua manusia telah mati karena sudah memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu banyak orang berkata, itu kan Adam. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar saudara tentang bahwa semua yang namanya keturunan Adam itu sudah mati bersama dengan Adam oleh karena perkataan Tuhan sendiri. Jangan kamu makan buah itu, nanti kamu mati. Jadi saudara, setiap orang yang mengalami persekutuan dengan Adam, mau dibilang bagaimanapun dia pasti mati. Dan inilah yang sedang kita lihat sekarang saudara. Kemajuan teknologi itu ujung-ujungnya saudara akan mengakibatkan kematian secara fisik saudara. Itu sebabnya kalau kita tidak mengenal dia sebagai Allah yang hidup, kita tidak bersekutu dengan dia Allah yang hidup, maka saudara, cepat atau lambat kita akan mengalami kematian. Tahukah saudara apa yang sedang terjadi di balik ini semua? Saya sudah menerangkan kemarin saudara, ada roh maut di belakang ini. Dari generasi ke generasi saudara, roh ini terus bekerja. Tapi jangan takut saudara, bahwa semuanya itu ada dalam kendalinya Allah. Itu sebabnya hanya orang yang bersekutu dengan Allah saja yang benar maksudnya ya. Saudara, saya mau bilang sama saudara, hari-hari ini saudara sedang Tuhan buat perbedaan antara yang orang yang beribadah yang sungguh-sungguh dengan yang tidak. Karena sekarang saudara, jemaat saudara, kita sedang dites. Apakah sebetulnya ibadah yang sesungguhnya? Banyak orang masih berusaha ingin mempertahankan keadaan ini saudara. Sehingga saudara,
pengertian daripada ibadah, mulai terdistorsi atau enaknya bahasanya, mulai semakin menurun ya pengertiannya, semakin jauh gitu. Degradasi gitu. Ada lagi satu kata ya, ada langsung cari semua. Karena orang berpikir sekarang, saudara, ibadah itu, saudara, yang pertama pujian, penyembahan, khotbah, pengumuman, salam-salaman, duduk, berdiri. Lalu jangan lupa, saudara, persembahan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di tengah-tengah keadaan seperti ini, saudara, masih ada juga yang mengeluarkan fatwa. Saya nggak tahu siapa yang mengeluarkan fatwa itu, saudara. Hukum tetap memberikan persembahan walaupun ibadah online. Aduh, Tuhan, di tengah-tengah keadaan seperti ini masih ada yang mikirin seperti itu. Oh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan anti, tapi di tengah keadaan seperti ini, masihkah kita membicarakan sesuatu yang yang istilahnya, saudara, pengertiannya orang bisa bikin ayat yang biblikal, persembahan itu kan harus utama gitu. Saudara, kekristenan itu, ibadah itu adalah berhubungan langsung. Daud saja sudah mengetahui, saudara, walaupun hukum Taurat, tuntutan hukum Taurat untuk menghadap Tuhan harus mempersembahkan korban. Saudara, Daud itu sadar, saudara, bahwa dia bisa mempersembahkan korban kapan saja. Dia punya banyak ternak di kandangnya, saudara. Setiap hari, saudara, persembahan yang terbaik dia persembahkan di hadapan Tuhan, bisa, saudara. Tetapi ketika dia berdosa, saudara, dia mengatakan begini, korban persembahan, engkau tidak memandang kepada korban bakaran. Korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah hati yang hancur, katanya, tidak kau pandang hina, ya Tuhan. Itulah yang membuat dia memperoleh pengampunan yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, haleluya. Minggu lalu, saudara, saya harus lebih berhati-hati ya. Tapi begini, saudara, saya terus mempersiapkan diri saya begini, menyampaikan apa yang mau Tuhan sampaikan. Saya membiasakan diri hanya silahkan keluarga Allah. Apa yang mau kami dengar hari ini? Saudara, ketika sekarang tentang ibadah ini, saudara, penting sekali, saudara, kita mulai mengerti. Lihat, saudara, ketika Tuhan berkata di atas batu karang ini, yaitu pewahyuan yang diterima oleh Petrus itu, akan kudirikan jemaat, alam maut tidak akan menguasai. Jadi apa sebetulnya jemaat Tuhan itu? Pengertiannya apa, saudara? Pengertian jemaat Tuhan adalah orang yang mengalami persekutuan dengan Allah secara pribadi. Ini tidak bisa ditipu, saudara, karena ada roh Allah di dalam kita, saudara. Dan ini bukan karena usaha manusia, tetapi adalah dengan iman mengalami persekutuan dengan Allah. Seperti saya katakan tadi, saudara, lihat dunia sedang hancur. Tahukah, saudara, kenapa itu semua muncul, saudara? Itu karena kepintaran manusia dan ingin saling menguasai satu dengan yang lain. Sebentar lagi saudara akan mengetahui siapa dalang di balik ini. Tapi yang jadi masalah bukan itu, saudara.
Yang jadi masalah adalah ada begitu banyak orang percaya yang sudah terlanjur tinggal di dalamnya, tidak bisa nolak lagi. Karena apa? Selama ini saudara, dari dunia ini, pengajaran dunia ini sudah masuk ke dalam gereja, saudara. Sudah mengambil mimbar-mimbar utama. Dan tak tanggung-tanggung, saudara, itu jemaat puluhan ribu, saudara, mendengarkan perkataan-perkataan yang sudah bersumber bukan lagi dari sumber hidup itu, saudara, tapi sudah mulai bersumber dari dunia, dari pengetahuan. Sekarang yang jadi pertanyaan, kemana semua? Kenapa kita tidak mendengarkan satu perkataan yang sangat powerful dari yang mengatakan dirinya hamba-hamba Tuhan besar, atau yang diakui oleh para jemaatnya, hamba Tuhan kami, hamba Tuhan besar. Maafkan sekali lagi, saudara, karena saudara, menurut firman Tuhan, hamba Tuhan yang besar adalah orang yang seperti Tuhan Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, namun tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi apa yang terjadi hari-hari ini, saudara tentu mengerti. Ada begitu banyak orang yang menggantikan Tuhan. Dan Tuhan sedang datang di tengah-tengah kita. Baik, saudara, perhatikan ya, sekali lagi ya. Dikatakan tadi, saudara, bahwa di atas batu karang ini alam maut tidak akan menguasai. Lihat, saudara, perhatikan. Saudara, sekarang situasinya, saudara, harus mengikuti anjuran semuanya. Tetapi kadang pikiran orang sudah tidak lagi jernihnya. Memang ada baiknya, ada benarnya kita berjaga-jaga. Tetapi tahukah saudara, kadang-kadang kalau kita lihat berjaga-jaga di dalam Alkitab dengan yang kita lakukan sekarang, kita mesti review kembali. Kalau di dalam kita ada hidup, firman Tuhan berkata, kegelapan tidak menguasainya. Lihat tadi yang dikatakan di ayat yang ke-5 tadi, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Saya jelaskan dulu ya, dua kata ini ya. Ayat 4, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Tadinya, saudara, manusia ini tinggal dalam kegelapan. Karena apa, saudara? Dia di bawah kendali kegelapan, alam maut. Karena perkataan Tuhan sendiri, jangan makan buah itu, nanti kamu mati. Mati sama dengan maut. Maut itu, saudara, itu adalah satu kerajaan. Makin banyak roh di sana, makin kuat dia. Ya. Dan makin kesininya, saudara, itu akan semakin kuat intensitas pekerjaannya. Saya saudara sarankan teman-teman boleh membaca kembali ya buku terakhir yang ditulis oleh almarhum Pak Andreas. Almarhum lagi saya bilang ya. Yang ditulis oleh Pak Andreas. Tuhan Yesus mengalahkan maut. Wow, begitu muncul buku itu, saudara, pertama belum ditambahkan judulnya Tuhan Yesus. Wow, malah itu benar-benar satu penyingkapan yang luar biasa. Bahkan sampai orang takut membacanya. Karena serangan dari kuasa kegelapan, saudara, dari alam maut itu begitu kuat. Tapi hari ini, saudara, mau gak mau, saudara, kita sedang berhadapan dengan semua pasukan maut itu. Jangan takut. Di dalam kita ada hidup.
Amin. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, sisi gelap manusia adalah ketika kita bersekutu dengan dunia ini. Perhatikan saudara. Kalau saudara mengisi pikiran saudara dengan berita-berita dari media sosial, lihat saudara, ketakutan itu begitu mencengkram saudara. Kalau sudah mulai ada alarm di sini agak gelisah gitu, hentikan itu, mending matikan saja handphone saudara. Mulai merenung, masuk ke kamarmu, bersekutu dengan Dia. Sekarang saudara, anjuran untuk stay at home saudara, wow, nampaknya sangat, itulah satu-satunya, sampai ada ayatnya gitu. Sekarang saudara, orang gampang ya cari ayat ya, dihubung-hubungkan semua saudara. Cocokologi. Munculkan ini, oh ada ayatnya. 14 hari pun sampai ada ayatnya juga saudara. Saudara, nggak usah lah cari-cari ayat saudara, membenarkan diri saudara. Sekarang yang jadi pertanyaan, sudah dikasih waktu 14 hari, dipakai nggak untuk bersekutu dengan Tuhan? Atau yang dipakai malah apa saudara? Untuk lihat-lihat berita saja. Saudara, apa kita bisa bertahan terus? Apa nggak keluar? Apa nggak bersentuhan dengan orang? Apa nggak belanja? Kan pasti belanja juga. Dari mana kita tahu sehebat apapun? Bahkan ada yang sudah pakai pakaian ADP itu ya. ADP namanya? Alat pelindung itu. APD atau APD? ADP apa namanya? Alat APD lah, alat pelindung diri. APD. Sampai pakai itu saudara, belanja saudara. Sementara katanya kekurangan alat, saudara, kekurangan itu saudara. Tapi orang pakai itu gitu, belanja. Sampai ada yang posting seperti itu. Mulai dibully gitu kan. Padahal yang sedang terjadi adalah karena ketakutan. Sampai saudara, karena Pak Jokowi belum lockdown saudara, perumahan-perumahan lockdown juga saudara, lockdown pribadi saudara, lockdown sendiri, dengan tujuan saudara supaya terhindar. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya sampaikan kepada saudara, kita mengikuti anjuran berjaga, tapi jangan kehilangan esensinya daripada tujuan Tuhan adalah supaya kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan sumber hidup itu. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Saya mau bilang sama saudara, ini sebagai satu, ada orang-orang yang tersembunyi, yang sudah kita pelajari di dalam pelajaran tentang seminar akhir zaman. Hari-hari ini sedang tampil dia saudara. Dan sekarang saudara, orang kelabakan saudara. Di tengah waktu yang sempit ini saudara, orang mesti mempersiapkan diri untuk mengalami pengangkatan. Sementara saudara, berita tentang pengangkatan, untuk terangkat itu saudara, pengertian orang untuk mengalami pengangkatan itu masih hanya sekedar, wah, hanya dengan iman saja terangkat. Saudara, dulu ketika terjadi penganiayaan di Cina saudara, gereja sudah mengetahui pelajaran tentang pengangkatan. Sudah disampaikan berulang-ulang dari mimbar, tetapi ketika terjadi penganiayaan dan terjadi pengangkatan, mereka mulai tercerai-berai, Alkitab mulai dirobek-robek saudara. Tujuannya apa saudara? Supaya mereka bisa baca Alkitab ini. Tapi tahukah saudara, iman mereka bertumbuh luar
luar biasa. Dan ini yang sedang terjadi, saudara. Saudara, di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, saudara, apakah saudara sudah mengalami kesesakan di dalam hati saudara? Kalau tidak, saudara, saya khawatir, saudara. Saudara tidak bisa mengerti apa yang menjadi maksud rencana Allah di balik ini. Saya ajak kita membuka Mazmur pasal yang ke-73, saudara. Mazmur pasal 73 mulai dari ayat, saya lupa, saya sudah baca belum ya? Saya baca ya, mulai dari ayat 1, ikuti di Alkitab saudara ya. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka hatiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kekucuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sekarang saudara, orang-orang kaya kan gak bisa berlindung lagi ya di balik kekayaannya. Cari rumah sakit aja sulit, saudara. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Itu yang sedang terjadi, saudara. Itu yang sedang ditawarkan oleh dunia. Segala kenikmatan dunia ini, jalan-jalan ke luar negeri, itu kan bonus dari ini ya. Dan sekarang saudara rela katanya, tidak perlu jalan-jalan, nggak bisa lagi jalan-jalan kok. Tapi ini yang sedang di-upload terus, saudara. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang Maha Tinggi? Banyak orang berpikir, Tuhan kan nggak melihat. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Saudara, ini bukan berbicara mengenai orang yang di luar orang percaya. Karena saudara, untuk yang di luar, saudara, Allah tidak begitu ini, saudara. Dia hanya, saudara, berurusan hari ini dengan umatnya dulu. Saudara, kalau buka FB hari-hari ini, FB saya nggak tahu hari ini meninggal siapa, besok siapa, lusa siapa. Itu orang-orang yang saya kenal dulu. Orang-orang yang menurut orang, wow. Kemarin ketika ada yang hamba Tuhannya, wow juga. Ketika saya lihat itu, saudara, saya dengarkan, itu baru permulaan. Ada orang mengatakan, karena kekurang imunnya, umurnya sudah sekian. Saudara, banyak juga sekarang yang meninggal itu umurnya juga masih muda, masih fit. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Bukan pakai desinfektan ya.
Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Saudara, orang yang tadi itu, saudara, Asaf ini, saudara, berusaha menjaga hatinya. Tapi anehnya, saudara, dia kena tulah tiap pagi. Kalau sekarang, saudara, enggak kena, senang selamanya. Makanya banyak orang sekarang, kemarin kan menaikkan doa Yabes gitu ya. Memang ada dalam Alkitab, saudara. Tapi Tuhan Yesus sudah mengajarkan sesuatu yang melampaui itu, beyond. Itu hanya bayangan saja. Keselamatan kita bukan sekedar jasmani, enggak. Karena yang dia tebus, dia mau jadikan seperti dirinya sendiri. Haleluya. Tetapi ketika aku bermaksud untuk, seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Karena itu tadi, saudara, setiap hari masih melihat, senang selamanya. Tidak sedikit dari orang percaya yang melihat kok mereka diberkati. Itu menjadi kesulitan di mataku. Ayat 17, saudara, di sini poinnya, saudara. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah waktu yang tepat bagi saudara masing-masing masuk ke tempat kudus Allah. Tersembunyi di dalam Kristus, Kolose 3 ayat yang keempat. Kita mesti tersembunyi di dalam Dia, masuk di dalam Dia, bersekutu di dalam. Ini bukan sekedar baca Alkitab, saudara. Saudara, kalau saudara lihat di terjemahan firman Allah yang hidup, saudara, dikatakan begini, saudara. Kemudian, ayat 17 ya. Pada suatu hari, aku masuk ke dalam tempat kudus Allah untuk merenung. Terpikirlah olehku akan masa depan orang jahat itu. Saudara tahu gak, saudara, maksudnya itu masuk ke dalam tempat kudus? Saudara, banyak orang berpikir masuk ke tempat kudus, masuk pujian penyembahan. Tetapi dia bisa masuk menyemami, tinggal di dalam Dia, bersekutu dengan hidup itu. Saudara, kalau masuk ke tempat kudus, sementara saudara keluar, saudara masih takut menghadapi dunia ini, takut bersentuhan dengan orang, saya pastikan saudara tidak mengalami persekutuan atau tidak masuk ke dalam ruang maha kudusnya Allah. Karena ruang maha kudus itu ada di dalam hati saudara. Sampai aku masuk, paksakanlah dirimu, doronglah dirimu, masuklah dengan iman. Tempat itu tidak jauh. Engkau tidak perlu berbahasa roh dengan suara kencang, saudara, karena Asaf belum ngerti apa itu bahasa roh, saudara. Tapi dia sudah masuk, saudara. Dia bisa masuk mengalami persekutuan sampai imannya muncul. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada hari ini, saudara, masuk ke tempat kudus, renungkan siapa saudara sebetulnya. Engkau adalah anak Allah, saudara. Di dalam kita ada roh Yesus, anak Allah yang hidup itu, saudara. Di dalam saudara ada hidup, di dalam saudara ada terang. Tetapi dunia ini menutupinya, sehingga saudara tidak bisa memanifestasikan, sehingga saudaralah yang dicengkram oleh kegelapan itu. Sifat terang itu,
saudara, itu mendorong mengusir kegelapan itu pergi. Itu sebabnya saudara, kegelapan sebetulnya tidak ada saudara. Karena kegelapan artinya adalah tidak hadirnya terang di sana. Itulah arti daripada kegelapan. Ketika saudara punya terang, sekecil apapun terang saudara, itu pasti mengusir yang namanya kegelapan. Kunang-kunang yang berkedip saja saudara, dia bisa mengusir kegelapan saudara, yang ada di lingkungan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sampai aku masuk. Saudara coba saudara masuk. Masuknya saya ajarkan sama saudara, sangat mudah sekali, tidak sulit. Masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah. Kalau saudara terganggu dengan cahaya lampu yang sangat terang, matikan, tapi mungkin ada cahaya sedikit saudara, sehingga hati saudara bisa tenang. Matikan handphone saudara semua. Saudara masuk dan renungkan diri. Yang pertama perlu saudara lakukan adalah begini. Sadarlah bahwa engkau adalah anak Allah. Posisimu tepat ada di samping kanan Allah Bapa. Inilah yang sedang diajarkan oleh Tuhan kepada kita hari-hari ini. Dan ketahuilah, Tuhan sedang ada di tengah-tengah kita. Saudara, mungkin saudara, saya sampaikan sedikit. Kalau saudara baca kitab Injil, 4 kitab Injil, 3 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, menuliskan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Dan ada gambar dan kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tetapi kitab Yohanes tidak menaikkan secara detail, tidak menyatakan secara detail tentang kenaikan Tuhan. Karena tahu Pak saudara, ada 2 pertanyaan sekarang. Pertanyaan pertama, apakah Tuhan naik ke surga? Yang kedua, sekarang Tuhan ada di mana? Tuhan ada di surga, betul nggak? Betul. Tapi satu lagi saudara, Tuhan juga ada di muka bumi. Saudara, ketika Tuhan Yesus itu, ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, lalu dia menampakkan diri kepada Maria. Lalu Maria ingin memegang kaki Tuhan. Tapi Tuhan Yesus bilang apa saudara? Jangan sentuh aku, karena aku belum pulang, belum naik ke rumah Bapakku ya, belum naik ke surga ya. Amin. Ya, akhirnya tidak terjadi. Tetapi seminggu kemudian saudara, Tuhan Yesus mengatakan kepada Thomas. Oke? Apa yang dikatakan kepada Thomas? Ini seminggu kemudian. Karena engkau gak percaya, coba nih, mari sini tangan cucukkan di sini. Berarti apa saudara? Berarti apa? Dia bisa disentuh toh? Berarti apa saudara pengertiannya? Berarti dia sudah naik ke surga dong. Benar gak? Karena kejadiannya seminggu setelah itu saudara. Jadi banyak orang beranggapan dia misalnya enggak. Saudara, di kitab Kisah Para Rasul sekarang dikatakan melalui mereka dia memberitakan,
Dia memberitakan Injil kemana-mana melalui mereka. Siapa? Yesus. Sekarang bekerja melalui kita, saudara. Jadi saudara, kitab Ibrani mengatakan, saudara, setelah sekian waktu di zaman dulu Allah berbicara melalui nenek moyang kita, tapi di akhir zaman ini Dia berbicara melalui anaknya sendiri. Saudara, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, pengertian ini akan semakin jelas. Dia ada bersama-sama dengan kita, dan Dia ada di dalam saudara, dan Dia sedang datang bersama-sama dengan kita. Haleluya. Jadi kapanpun saudara, dimanapun saudara bisa mengalami persekutuan dengan Allah, dan saudara boleh memperoleh hidup itu. Amen. Haleluya. Kata kuncinya adalah masuklah ke tempat maha kudusnya, saudara. Tersembunyi di dalam Dia, renungkanlah Dia. Yang pertama saudara renungkan, engkau adalah anak Allah. Saudara nggak perlu harus punya karunia apa gitu ya untuk mendengarkan suaranya. Mendengarkan suara Tuhan itu sangat pribadi di dalam kita. Dengarkanlah Dia, saudara. Dengarkanlah Dia dalam keheninganmu. Engkau akan mendengarkan. Engkau nggak perlu takut sedikit pun terhadap virus corona ini. Karena engkaulah yang menciptakan bersama dengan aku dulu sebelum engkau ada di atas muka bumi ini. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi kenapa saudara mesti takut kepada ciptaan saudara sendiri? Cuma karena terdegradasinya saudara. Dari divisi utama kepada divisi divisi 1 ya. Pengertian kita, posisi kita tentang diri kita sendiri. Karena kita terlalu banyak mengisi pikiran kita dengan pengetahuan dunia. Kita mengisi pikiran kita ini dengan istilah-istilah, bahasa-bahasa asli Alkitab, saudara. Sampai saudara lupa tentang bahasa aslinya Tuhan itu sendiri di dalam roh saudara. Saudara, firman Tuhan berkata, akan tiba waktunya Roh Kudus ini yang mengajar kita secara pribadi. Katakan amin. Amin. Dia akan mengajari engkau tentang semua yang sedang terjadi ini. Kau gak perlu takut sedikit pun. Di dalam engkau ada hidup. Amin. Kemanapun engkau pergi, virus akan mati di tangan saudara. Amin. Dan dia harus tunduk kepada perintah saudara. Engkau perlu ajarin dia sedikit, saudara. Siapa tahu dia sudah di luar kendalinya dia, saudara. Engkau perlu katakan kepada dia, bukankah saudara suatu saat akan menghakimi malaikat? Saudara dilindungi malaikatnya dia. Ada perisainya. Tahukah saudara, firman Tuhan berkata, Tuhanlah kekuatan kita, Tuhanlah mazmur kita, Tuhanlah perisai kita. Engkau kekuatan dan perisaiku. Amin, saudara. Saudara tidak butuh alat yang lain untuk memerisai saudara. Saudara butuh Tuhan Yesus, dan itu tinggal dalam saudara. Itulah perisaimu kemanapun kau pergi. Katakan amin. Amin. Itulah hidup itu. Itulah terang itu, saudara. Kegelapan tidak menguasainya, saudara. Itu sebabnya penting sekali saudara mengisolasi diri saudara, mengkarantina diri saudara. Masuklah ke dalam Dia, alamilah persekutuan dengan Allah. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap, habis oleh karena kedahsyatan ini yang sedang terjadi, kedahsyatan.
Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Pada waktu terjaga rumah mereka Kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Katakan amin. Tetap kemanapun engkau pergi saudara. Engkau tidak meninggalkan bait suci saudara. Karena bait suci sekarang ada di dalam engkau dan engkau adalah bait sucinya. Cuman jangan di pelataran saudara. Engkau mesti masuk ke dalam. Dengan nasihatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari-hari ini saudara para hamba Tuhan butuh bimbingan Tuhan saudara. Untuk berkata-kata, untuk melakukan ibadah. Saya ajak teman-teman para hamba Tuhan, ayo, sedang terjadi satu perubahan yang besar. Pasti berubah saudara. Kali kita bisa pegang. Sekarang jemaat bisa ambil ibadah kemana saja saudara. Bisa beribadah di mana saja sekarang saudara. Tapi tahukah saudara, ada banyak juga jemaat yang tidak bisa beribadah hari ini. Mungkin tidak punya kuota, mungkin tidak punya itu. Bagaimana dengan mereka? Apakah mereka bisa terjamah semuanya? Tapi saudara, ketahuilah, mereka boleh bersekutu dengan Allah secara pribadi. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi, saudara. Pelajaran yang kita pelajari selama ini, saudara, tentang keinginan kita. Keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Harusnya tidak ada lagi yang lain yang kita ingini kecuali Dia. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Kalau selama ini tanpa sadar umat Tuhan sudah meninggalkan persekutuan dengan Dia, sekarang Dia ingin menarik kita kembali. Beberapa yang lalu saudara saya merenungkan ketika Tuhan Yesus mengatakan ketika Dia menghampiri Yerusalem, 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 alangkah. Coba bisa cari ayatnya ke itu. Yerusalem, Yerusalem, mana ayatnya? Seperti induk ayam yang itu. Ayo muncul di mana? Matius berapa? Coba ya, coba. Kalau ada langsung muncul di situ. Yerusalem, Yerusalem itu dia menangisi Yerusalem itu. Sudah muncul, coba. Sudah ada? Ayo cepat.
Matius 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Saudara, ketika saya dapat ayat ini, saudara, saya tiba-tiba dikasih pengertian begini. Terulang lagi dengan apa yang terjadi dengan gereja Tuhan. Saudara, hari ini Dia sedang datang mengumpulkan kita semuanya. Seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Kita sedang ditarik, saudara, untuk masuk dalam lindungannya Dia, untuk mengalami persekutuan dengan Dia. Dia sedang datang, saudara, kepada setiap kita, saudara. Dan kalau Dia sedang datang hari ini kepada saudara, jangan keraskan hatimu, kata Tuhan. Tetapi ayat 28, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak setiap kita, saudara yang mendengarkan siaran ini, saudara yang mengikuti ibadah bersama ini, saudara, hari-hari ini kita sedang dikumpulkan untuk mengalami persekutuan kembali dengan keluarga Allah. Masuklah ke dalam tempat kudusnya, desaklah, paksakanlah dirimu. Masuk ke dalam hadirat Tuhan, bukanlah berdoa menaikkan doa lindungi kami segala macam, tidak. Masuk ke dalam Dia, renungkanlah Dia, izinkanlah Dia berbicara kepada saudara. Dan apabila sekali saudara membuka pintu hati saudara, sama-sama makan dengan engkau. Maka ketika engkau mengalami persekutuan dengan Dia, makan bersama dengan Dia, Dia yang adalah sumber hidup itu melimpahkan hidupnya di dalam engkau. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekarang pengertian tentang ibadah, saudara mesti ubah mindset saudara. Ibadah adalah saudara bersekutu dengan Allah, sumber hidup itu, dan saudara dilimpahi hidupnya, sehingga ketika engkau pergi keluar sana, hidup yang ada di dalam engkau menghidupkan kematian yang ada di luar sana. Terang yang ada di dalam engkau mengusir segala kegelapan. Saya ingatkan kepada jemaat Tuhan dimanapun engkau berada hari ini, milikilah hidup itu. Engkau tidak perlu takut sedikit pun terhadap kedahsyatan malam, terhadap virus apapun, kalau engkau menyadari Kristus tinggal dalam engkau. Berhenti terlalu menakut-nakuti diri, enggak. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Saudara gak perlu takut bekerja selama engkau masih diizinkan bekerja. Engkau gak perlu takut pergi kemana. Maksudnya apa, saudara? Engkau bisa pergi, tetapi tetap ingat, Dia yang menuntun engkau sekarang
bukan daging. Kalau selama ini dagingmu yang menuntun engkau, bertobat. Kalau masih ada ketakutan, bertobat, tinggal di dalam Dia. Sampai hidupmu berlimpah dengan hidupnya Allah. Tidak ada satu sakit, penyakit atau virus apapun yang lengket di dalam tubuh. Engkau tidak mengetahui siapa-siapa orang yang kau jumpai. Entah dia berkumpul dengan siapa, engkau tidak tahu. Ketika engkau menyentuh sesuatu, engkau tidak tahu itu mungkin sudah disentuh oleh orang yang kena virus. Apakah kita ditetapkan untuk memiliki ketakutan yang seperti itu? Tidak sama sekali. Kalau engkau punya hidup, kalau kau mengalami persekutuan dengan Allah, tak ada yang perlu kau takutkan sama sekali. Bedakan saudara berjaga-jaga dengan takut. Bedakan saudara juga iman dengan ceroboh. Karena dikatakan tadi saudara, dia akan menuntun engkau. Dia saudara, yang dikatakan ayat yang keberapa tadi? Dia menuntun aku itu. Ayat 24. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dia akan nasihati kita saudara. Jangan pergi ke sana. Kamu bisa pergi ke sana. Jauhi tempat itu. Tapi itu dari Dia, bukan dari pikiran saudara karena ketakutan. Selama engkau dikuasai oleh hidupnya Allah, ingat hidupnya Allah itu ketika engkau dengan iman masuk ke dalam ruang Maha Kudusnya Dia, dengan merenungkan Dia. Ingat posisimu saudara. Itu gak pernah berubah saudara. Pikiranmu lah yang membuat itu berubah. Ketakutanlah yang membuat posisimu itu berubah. Sadari engkau adalah anak Allah, dan Allah lah yang menjadi perisai bagi engkau. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Makasih Bapa Surgawi. Saya ajak kita semuanya bangkit berdiri di hadapan Allah. Yang ada di rumah, dimanapun engkau berada hari ini, engkau boleh mengangkat tanganmu kepada Tuhan. Apa yang kau dengar hari ini, biar engkau boleh praktekkan di dalam kehidupanmu sepanjang hari ke depan. Dan anugerahnya menyertai kita semua. Bapa Surgawi, ini anak-anakmu semuanya, dimanapun mereka berada hari ini. Seperti firman-Mu hari ini, engkau datang untuk mengumpulkan kami semuanya masuk dalam persekutuan, dalam hadirat. Kami sudah masuk dalam dewan musyawarahnya Allah. Kami sudah masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Kami boleh menghampiri Engkau oleh darah anak domba Allah yang sudah dicurahkan bagi kami semua. Dan kami percaya hidup-Mu, hidup Tuhan Yesus itu berlimpah-limpah tercurah bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, dari ujung kepala sampai ujung kaki kami mendapatkan perlindungan Tuhan. Terima kasih. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita dengan tangan yang terbuka. Pulanglah. Bawalah anugerah Allah. Bawalah ke tempat kemanapun engkau pergi. Bawalah anugerahnya, kasih karunia. Bawalah hidupnya Allah yang berlimpah-limpah itu dalam hidup. Mulai hari ini sampai syaitan kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Ya, saya ngajak teman-teman buka yang di Tembesi, boleh buka ruang chat ya. Apa namanya? Zoom. Saya akan buka, saya aktifkan di sini. Saudara masukkan kode yang sudah dikirim kemarin. Sudah oke. Download aplikasi
Zoom-nya ya, supaya kita boleh berbagi, say hello semuanya, ya, baik, ya, supaya kita nanti bisa salam-salam di alam roh. Ya, puji Tuhan ya, saudara buka room chat-nya ya, nanti akan dipandu dari sini. Tuhan berkati.